Perkenalkan untuk pemohon 2199 dulu, silakan. Lewat online. Baik. Ya, Zoom ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang hadir di permohonan nomor 199, saya Ihsan Fatkul Aziz selaku pemohon pertama, kemudian rekan saya Rizky Maulana Safei selaku pemohon kedua, kemudian rekan saya Faisal Nasirul Haq selaku pemohon ketiga, selanjutnya rekan saya Muhammad Adna selaku pemohon keempat, dan yang terakhir rekan saya Halis Koirul Fatna selaku pemohon kelima. Sekian, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Baik, terima kasih. 200 silakan. Ya, baik. Izin memperkenalkan diri Yang Mulia. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Alif Rahman selaku pemohon tunggal Yang Mulia. Terima kasih. Baik. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk menerima perbaikan permohonan dari pemohon 199 dan 200. Oleh karena itu dipersilakan untuk 199 terlebih dahulu menyampaikan pada bagian-bagian yang dilakukan perbaikan saja. Selebihnya sudah dianggap disampaikan karena secara substansi juga sudah dijelaskan pada persidangan sebelumnya. Silakan, siapa yang menyampaikan? Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Mohon izin untuk menyampaikan poin-poin perbaikan dari permohonan 199 setelah mempertimbangkan nasihat Majelis Hakim dalam persidangan sebelumnya dan kami berdiskusi di internal para pemohon, terdapat beberapa poin perubahan dalam permohonan akuo adalah sebagai berikut. Majelis Hakim yang mulia, secara umum perbaikannya yang kami lakukan itu terkait dengan perubahan struktur dan peringkasan poin-poin di dalam posita. Sebelumnya terdapat 3 argumentasi utama setelah penjelasan bahwa permohonan tidak nebis in idem. Kini setelah perbaikan kami membaginya menjadi 4 argumentasi utama yang mulia. Secara detail hal tersebut kami muat di dalam draft perbaikan permohonan di bagian kombinasi dalil permohonan pemohon tabel 2 halaman 17 Majelis Hakim yang mulia. Kemudian lebih rinci perbaikan yang kami lakukan, yang pertama itu terdapat penambahan pemohon yang semula 4 orang menjadi 5 pemohon. Rasionalnya adalah untuk memperkuat legal standing terutama di bagian kerugian aktual dan spesifik. Selanjutnya adanya penegasan atau perubahan objek pengujian yang juga merubah petitum. Sebelumnya objek pengujian dalam permohonan akuo adalah pasal 239 ayat 1 huruf C, kini diubah menjadi 239 ayat 2 huruf D Undang-Undang MD3. Kemudian terkait dengan legal standing yang juga berkaitan dengan kerugian konstitusional, kami menguraikan bahwa kerugian para pemohon berkaitan erat dengan hak politik sebagai warga negara untuk mengawasi jalannya pemerintahan, terutama yang dipilih melalui pemilu. Namun kami tidak menghapus legal standing sebagai pemilih karena menurut para pemohon sebagai pemilih juga memiliki relevansinya terhadap hak politik untuk mengawasi jalannya pemerintahan terutama yang dipilih melalui pemilu. Selanjutnya Majelis Hakim yang mulia, dalam tabel pengujian yang berkaitan dengan perkara akuo telah kami tambahkan yang semulanya 4 pengujian yang sama menjadi 5 pengujian yang sama sebelumnya Majelis Hakim yang mulia. Selanjutnya kami menambahkan argumentasi mengenai mekanisme MKD. Hal tersebut dimuat di dalam halaman 29 hingga 32. Bahwa menurut para pemohon, mekanisme aduan ke MKD tersebut berbeda dengan mekanisme usulan pemberhentian oleh konstituen, sebagaimana yang telah digambarkan oleh para pemohon dalam perkara akuo. Selanjutnya Majelis Hakim yang mulia, terdapat perubahan dan penambahan argumentasi mengenai perbandingan praktik recall di berbagai negara. Kami menambahkannya di halaman 37 hingga 39. Kemudian Majelis Hakim ada juga penambahan argumentasi mengenai simulasi mekanisme recall di Indonesia. Terutama kami tambahkan di halaman 39 hingga halaman 42. Kemudian terakhir sebelum petitum, kami juga mempertegas posisi permohonan para pemohon. Kami mohon izin Majelis Hakim yang mulia, kami ingin membacakan poin 54, 55, 56, dan 59. Silakan.
bahwa kendatipun para pemohon telah memberikan gagasan simulasi mekanisme recall di Indonesia, tidak serta-merta pengaturan tersebut dijadikan mekanisme konkret bagi pembentuk undang-undang. Gagasan tersebut hanya sebatas referensi sebagai bahan pertimbangan mahkamah untuk mengakomodir permohonan para pemohon. Dan apabila mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon, pengaturan terkait mekanisme recall sepenuhnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Bahwa para pemohon memahami masukan majelis hakim yang menyarankan agar objek pengujian dalam perkara akuo tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pasal-pasal lain yang berkaitan, khususnya pasal 240 dan pasal-pasal berikutnya dalam Undang-Undang MD3 yang mengatur tata cara pemberhentian anggota DPR. Terhadap hal tersebut, pemohon membatasi pengujian ini hanya pada aspek subjek yang berwenang mengusulkan pemberhentian sebagaimana diatur dalam pasal 239 ayat 2 huruf D tanpa bermaksud mengubah norma-norma lain mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana diatur dalam pasal 240 dan pasal-pasal berikutnya. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum dan argumentasi konstitusional di atas, pemohon berpendapat bahwa ketentuan pasal 239 ayat 2 huruf D Undang-Undang MD3 telah menimbulkan ketimpangan dalam sistem representasi politik yang demokratis. Norma tersebut menempatkan partai politik sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mengusulkan pemberhentian anggota DPR, sehingga menghilangkan makna substantif kedaulatan rakyat sebagaimana yang dijamin dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa permohonan akuo yang dimohonkan oleh para pemohon tidaklah berangkat dari kebencian terhadap DPR dan partai politik, melainkan sebagai bentuk kepedulian untuk berbenah. Para pemohon tidak menginginkan ada lagi korban jiwa akibat kebuntuan kontrol terhadap DPR, sehingga sebelum menyampaikan petitum, izinkanlah para pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan akuo untuk mempertimbangkan secara mendalam, karena bagi para pemohon, permohonan akuo semata-mata bermula dari rasa kemanusiaan. Terakhir, mohon izin untuk menyampaikan petitum. Berdasarkan fakta, uraian, dan alasan yang telah dijelaskan di atas, sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi untuk memutus secara bijak hal-hal sebagaimana berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 239 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014, nomor 182, tambahan Lembaran Negara nomor 5568, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa diusulkan oleh partai politiknya dan atau konstituen di daerah pemilihannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Sekian dan terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Baik, terima kasih. Dilanjut perkara 200, silakan.